Kita lanjut pengajian kitab Ihya Ulumuddin juz 2. Kita sudah membahas pada manfaat dari mukhalatoh. Mukhalatoh itu istilah yang sering disebut oleh Imam Ghazali, yaitu kondisi seorang salik, seorang pejalan yang aktif di tengah masyarakat. Ya, memang ada saatnya ujlah, ada juga saatnya mukhalatoh. Dalam pembahasan beberapa minggu ini sudah memasuki pada pembahasan manfaat dari mukhalatoh, yaitu aktif di tengah masyarakat. Yang nomor 1 kemarin sudah dijelaskan at-ta'lim wa ta'allum, yaitu ngaji dan ngaji dan ngajar. Ya, jadi posisi kita kalau nggak menjadi santri, ya menjadi guru. Kalau ilmunya sudah cukup, ya silahkan menjadi pengajar. Tapi kalau ilmunya belum cukup, ya sudah menjadi orang yang belajar. Nah, itu manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua, al-faidatu as-saniyah, bermula faidah yang kedua, an-naf'u wal intifa. An-naf'u itu bisa menjadi pribadi yang bermanfaat. Wal intifa, dan bisa mencari manfaat. Jadi dia bisa berperan aktif memberikan kemaslahatan kepada masyarakat sekitar, atau dia mencari intifa kepada orang lain atau ulama lain. Nah, ini manfaat yang kedua. Nah, kita baca berikutnya. Amal intifa'u binnas, adapun mencari manfaat binnasi dengan manusia, wabil kasbi, dan dengan cara kasab, yaitu bekerja, wal muamalati, dan muamalah, ya bisa bekerja dan juga bisa bermuamalah. Muamalah itu ya melakukan kegiatan rutinitas. Kalau dia seorang bekerja di kantor, ya di kantor. Kalau dia seorang pedagang, ya di pasar. Kalau dia seorang pengusaha, ya dia menjalankan usahanya. Kalau dia seorang santri, ya harus konsisten dengan kesantriannya, ya. Wadzalika la yata'atta illa bil mukhalatoh. Demikian itu tidak dapat terjadi kecuali dengan kondisi mukhalatoh, yaitu aktif di tengah masyarakat. Kita mau kerja profesional di kantor, ya mau nggak mau ini namanya muamalah, karena kita harus berhubungan dengan banyak orang. Berdagang juga berhubungan dengan banyak orang, gitu. Nah, ini hanya bisa dilakukan kalau mukhalatoh. Wal muhtaju ilaihi, dan butuh ilaihi kepadanya, mutorun, itu ya menyulitkan, ila tarkil uzlah, kepada meninggalkan uzlah. Jadi kondisi yang demikian itu ya diperlukan menyesuaikan dengan situasi. Dan ketika posisinya sedang dibutuhkan di tengah masyarakat, berarti kesempatan untuk uzlah, yaitu bisa ditunda, ya. Jangan sampai kebalik. Ketika posisinya dibutuhkan oleh umat, oleh masyarakat, ya, bisa memberikan manfaat kepada umat, tapi tiba-tiba dia hilang, kemudian kholwat. Nah, ini tidak diperkenankan oleh Imam Ghazali. Kalau kondisi seorang salik itu lebih intifa, lebih manfaat di tengah masyarakat, ya sudah dimaksimalkan
untuk berperan aktif di tengah masyarakat. Bisa melalui organisasi dari yang terkecil, tingkat RT, RW, kecamatan, kabupaten, provinsi, ya, tingkat nasional, ya. Itu bisa semua dijalankan dengan baik kalau memang posisi kita masih di situ. Itu. Fayaqu fi jihadin minal mukhalatah anna talaba muwafaqati syar'i fi. Maka jatuhlah ya di dalam jihad ketika sedang mukhalatah ini, yaitu untuk senantiasa ya terjadi kesesuaian dengan syariat. Ya, artinya di dalam mukhalatah ini perlu jihad, perlu kesungguhan ya, supaya di dalam berperan aktif di tengah masyarakat ini tetap berpegang pada aturan-aturan syariat. Ya, jadi artinya bukan berarti dia mukhalatah tapi justru menodai aturan syariat. Itu. Jadi saatnya dia ibadah ya ibadah, saatnya dia muamalah juga muamalah, saatnya dia bermasyarakat ya bermasyarakat. Jadi semua dilakukan dengan cara baik dan senantiasa berpegang pada aturan syariat. Maka bagaimana kalau kondisi mukhalatah ini kondisi yang sangat ruwet misalkan. Ini kalau saya keluar ujung-ujungnya nanti pasti ngomongin soal politik ngalor ngidul, aduh ya sudah deh enggak. Kalau posisi begini jihad kita seandainya berada di tengah masyarakat yang demikian, ya bisa diam, bisa melakukan pelurusan, ya, bisa memberikan kontribusi yang manfaat. Jangan mudah percaya dengan hoax, ya. Kalau membaca postingan apapun harus hati-hati. Jadi artinya dia tetap memberikan kontribusi manfaat di tengah masyarakat. Jangan dibiarkan. Sudah tahu nih orang setiap hari ya diserang dengan hoax, kemudian dia mudah percaya, terus mempengaruhi pikirannya sehingga akhirnya menurut dia semua orang itu salah. Apalagi itu berkaitan dengan fitnah. Nah, kalau kita bisa meluruskan, luruskan. Nah, selama kita bisa ada kesempatan untuk meluruskan, memberikan nasihat, lakukan. Tapi kalau misalkan dinasihati susah, ujung-ujungnya berantem, ya as-sukut, diam lebih baik. Karena ini bagian dari jihad. Ya, ini pesan Imam Ghazali seperti itu. Nah, jadi walaupun mukhalatah jangan terus ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya menerabas syariat dibiarkan. Contoh misalkan ya bertetangga. Nah, kemudian di situ ada kegiatan yang sifatnya maksiat, judi, ya jangan diikuti. Ya, kalau nggak mampu memberikan nasihat ya sudah tidak perlu hadir. Nah, ini harus tetap berada dalam aturan syariat yang benar. Kama dzakarnahu fi kitabil kasbi, sebagaimana diterangkan dalam kitab kasbi. Fa in kana, maka apabila ada ma'ahu sertanya malun harta. Ya, bagaimana kalau orang ini, seorang salik ini memiliki harta. Walau iktafa bihi qani'an la'aqnahu. Nah, kalau dia punya harta dan hartanya itu bisa membuat dirinya menjadi orang yang qani'an, orang yang qanaah, orang yang bisa menerima, la'aqnahu. Lah, itu lebih baik bersikap qanaah. Ya, artinya dia punya sumber rezeki, ya cukup untuk nafkah keluarga, cukup untuk ya bermasyarakat, ya sudah la'aqnahu, cukup. Jangan sampai ya pengen yang lebih dari itu kemudian dengan cara menghalalkan segala cara. Ini yang tidak diperbolehkan. Jadi akan lebih baik qanaah dengan apa yang ada,
pada diri kita itu lebih baik. Fal uzlatu, maka uzlah afdalu lebih utama lahu baginya idin saddat turukul mukasib. Jadi uzlah itu bisa menjadi solusi kalau memang jalan untuk mencari maisah bekerja semuanya sudah dipenuhi dengan kemaksiatan. Ini maksudnya ketika kondisi lingkungan kita itu tidak kondusif, ya, dikepung dengan kemaksiatan, ya, maka fal ujlah afdal, kondisi yang demikian ujlah itu lebih baik karena bisa menghindari kondisi yang di dalamnya itu dipenuhi dengan kemaksiatan. Nah, mungkin kalau kondisi kita di zona mayoritas, ya, apalagi zona ini wilayah santri, ya, tantangan-tantangan seperti ini tidak akan muncul. Tapi kalau dia di zona merah, zona-zona kriminal, nah ini tantangan cukup luar biasa. Maka kalau kondisinya demikian, fal uzlah afdol, untuk menyelamatkan dirinya, ya. Illa ayyakuna gurduhu al-kasbu li sedaqah, kecuali tujuan daripada dia bekerja itu, ya, untuk sedaqah. Fa idza tasaba min wasihi wa tasaddaqa bihi fa huwa afdal minal uzlah lil istighol bin nafilah. Ya, apabila dia bekerja, ya, dari satu sisi wa tasaddaqa bihi, ya, dia bekerja terus punya rezeki terus bisa bersedekah, ini lebih baik daripada uzlah. Nah, jadi Imam Ghazali ini sudah memberikan solusi yang terbaik. Kalau memang kita ini punya kerjaan yang bagus dan misalkan dia kerja gajinya gede, kalau dia berdagang, ya, keuntungannya lumayan, dan dia bukan orang tipe yang pelit, ya, dia selalu ketika mendapatkan rezeki mengeluarkan sedekah. Lah, kondisi orang yang demikian ini, ya, ini untuk uzlah tidak dianjurkan. Karena apa? Dia lebih manfaat di tengah masyarakat, ya, daripada dia sudah jelas punya sumber rezeki, punya kemaslahatan di tengah masyarakat, tiba-tiba egois pengen mencari kesalehan personal, uzlah. Nah, ini oleh Imam Ghazali ini tidak dianjurkan. Ini lebih utama minal uzlati dibandingkan uzlah. Nah, ini yang seringkali disalahpahami oleh para pengamat tasawuf yang menilai Imam Ghazali dianggap sebagai tokoh yang menyebabkan kemunduran umat Islam. Kenapa? Karena menganjurkan umat Islam untuk meninggalkan dunia, untuk eskapisme, ya. Nah, ini yang pengamat tasawuf yang seperti ini itu sebatas mengamati dari luar tanpa menyelami, ya, kata per kata dari penjelasan Imam Ghazali. Padahal faktanya Imam Ghazali tidak demikian, sangat luas. Jadi tidak mungkin Imam Ghazali menganjurkan ini seseorang aktif di tengah masyarakat, aktif di organisasi, dia aktif kerja profesional, dan dia punya manfaat untuk masyarakat sekelilingnya. Ya, tidak mungkin kemudian orang yang seperti ini dianjurkan untuk uzlah, meninggalkan semuanya. Dampaknya apa? Dampaknya ya jelas tidak baik, gitu, ya. Nah, ini seringkali terjadi orang yang mabuk ilmu itu gampang mutusin untuk
resign dari kantor, kenapa? Mau uzlah gitu. Nah, coba kalau ngajinya itu tuntas, itu insya Allah bisa melihat kondisi dirinya. Oh, saya ini layak nggak ya untuk uzlah? Memenuhi syarat nggak untuk uzlah? Antara uzlah dan tidak, manfaatnya lebih besar mana? Gitu. Lil istighol bin nafilah. Jadi dia aktif bekerja secara profesional, kemudian dia memiliki rezeki yang disedekahkan, ini lebih baik. Ya, dia hadir di tengah masyarakat karena memberikan manfaat daripada dia uzlah hanya sekedar mengejar hal-hal yang sunnah. Nah, ini kan orang mau mengejar kesalehan individu tapi mengabaikan hal-hal yang memiliki kemaslahatan secara umum. Nah, ini tidak diperkenankan oleh Imam Ghazali. Walaysa bi afdhala minal uzlah lil istighol bithaq fi ma'rifatillah wa ma'rifati ulumus syar'i. Walaysa dan tidak ada bi afdhala dengan lebih utama minal uzlah dari uzlah. Lil istighol karena kesibuk ya, bitahaqquqi dengan mengkaji secara serius fi ma'rifatillah tentang ilmu mengenal Allah, wa ma'rifati ulumus syar'i dan mengenal ilmu syariat. Ini. Jadi Imam Ghazali juga menjelaskan ya, termasuk juga tidak utama, tidak afdol ya untuk melakukan uzlah ya bagi orang yang istighol ya dengan ilmu kema'rifahan, masih mencari ilmu ya, dan istighol dengan ulum syar'i. Jadi para santri ya, kalau memang masanya itu harus belajar, ya sudah fokus belajar ya, supaya ilmunya itu komplit, ilmunya itu mapan, baik ilmu kema'rifahan maupun ilmu tentang ilmu syariat. Nah, ini oleh Imam Ghazali, jangan sampai posisinya masih belajar santri tapi ya buru-buru pengen makrifah gitu ya. Ini walaysa bi afdol. Ini termasuk ya tidak utama bagi seorang santri yang sedang posisi belajar kemudian dia melakukan uzlah. Wala minal iqbali bikunhi al-himmah ala Allah ta'ala wa tajarud biha lidzikrillah. Dan juga ya tidak dianjurkan yaitu orang yang memiliki himmah ya, menuju Allah, kemudian orang yang ingin menyendiri dengan semata-mata lidzikrillah. Ini juga tidak dianjurkan untuk uzlah. A'ni man hasolalahu unsun bimunajatillah an kasfin wa basyairatin la an auhamin wa khoyalatin fasidatin. Nah, ini maksudnya barang siapa yang hasola itu telah merasakan ya, siapa man lahu baginya unsun itu rasa, istilahnya hatinya itu rasa kesemsem, rasa jatuh cinta, bimunajatillah dengan munajat kepada Allah, an kasfin melalui jalan kasaf. Kasaf itu diberikan anugerah oleh Allah, tiba-tiba terbuka mata batinnya, wabasyiratin ya, dan mata hatinya ya, tiba-tiba dibukakan oleh Allah. Nah, ini orang-orang yang memperoleh anugerah kasyaf dan basyirah. Ini lebih real, lebih nyata, lebih baik dibandingkan dengan la'an auhamin, bukan orang yang basis ilmunya itu dari waham. Waham itu ya imajinasi yang dikembangkan sendiri.
wa khoyalatin, dan khoyal, fasidatin, yang rusak. Ya. Jadi Imam Ghazali ini sudah menjelaskan jangan sampai ya yang disebut seorang salik yang dapat merasakan hasola, itu merasakan, yaitu berupa kelembutan hati, kemudian rasa kesesem bermunajat kepada Allah, ya, dengan dibukakan kasyafnya, basirohnya, bukan melalui tadi imajinasi atau khayalan-khayalan yang liar. Artinya tidak dibimbing dengan ilmu yang benar. Contoh, ada orang kholwat ya, tanpa dibimbing dengan ilmu yang benar, dengan guru yang benar. Akhirnya muncul imajinasi. Ya, dalam imajinasinya seolah-olah datang bisikan, "Hei, kamu sekarang sudah menjadi nabi," gitu ya. "Udah, kamu sekarang berdakwah." Nah, ini ya, bisikan yang semacam ini bisikan-bisikan yang disebut khoyalat fasidah. Kalau diikuti ya semakin rusak. Ya, kan pernah ada ya, nah, musotik dulu itu kholwat, nggak pakai guru, nggak pakai ilmu, ya, kemudian muncul keinginan pengen jadi nabi, dideklarasikan, kemudian akhirnya berurusan dengan polisi dan akhirnya dipenjara. Ini kenapa? Mengikuti auhamin wa khoyalatin fasidatin. Nah, itu. Jadi semua harus didasari dengan ilmu yang benar. Itu. Karena itu ya, kalau kita sudah tertarik dengan ilmu tasawuf, ya harus kita pahami betul ya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan dasar, kemudian menengah sampai tingkatan puncaknya. Jangan langsung loncat ya pakai ilmu yang tinggi tapi pondasinya lemah, akhirnya merusak ya tatanan dan menimbulkan fitnah ya. Jadi yang salah sebenarnya bukan ilmu tasawufnya, tapi dia mengamalkan ilmu tidak didasari dengan bimbingan ilmu yang baik, tidak mendapatkan bimbingan ilmu dari guru yang baik. Akhirnya imajinasinya liar, kemudian terjadilah ya rusak pengamalan, merusak norma masyarakat, norma agama, karena tadi menganggap semua dari Allah, itu ngambil mangga tetangga, ini milik Allah, ya, bisa bermasalah kalau ini dilakukan. Nah, mudah-mudahan dengan kita mengkaji ilmu dari Imam Ghazali mulai dari Bidayatul Hidayah, kemudian belajar Ihya ini, supaya ilmu kita ini bisa kokoh, konstruksinya itu bisa semakin kuat. Baru nanti ketika masuk pengajian malam Ahad, yaitu Al-Futuhat, karena bawah sudah kokoh, ini nggak mungkin ada kekhawatiran untuk goyah. Maka penting ya untuk bisa memahami peta keilmuan, khususnya mulai dari dasar ya, mubtadi, mutawassit sampai kepada muntahi ya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, bisa istiqomah dan bisa mengamalkan ilmu ini dengan baik. Karena kita diberikan anugerah ilmu itu sudah luar biasa, tapi lebih luar biasa lagi kalau kita diberikan anugerah ilmu dan amal, sehingga ilmu ini bisa merubah diri kita ya menjadi akhlakul karimah. Mudah-mudahan pengajian malam ini membawa manfaat.
Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.